Shalom teman-teman semuanya, balik lagi dengan kegiatan mentoring yang diadakan oleh PMK FH Unpad. Nah, di mentoring perdana semester ganjil kali ini, kita akan ngebahas materi mengenai pengantar ilmu hukum atau PIH dan pengantar hukum Indonesia atau PHI. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Deborah Febrianti dari Angkatan 2020. Sebelum kita masuk ke bahasan materi, ada baiknya kita mengetahui pokok-pokok bahasan terlebih dahulu. Yang pertama ada definisi hukum, kemudian ada asal mula hukum, yang ketiga ada pengertian, dan yang keempat ada perbedaan antara PIH dan PHI, yang kelima fungsi dari PIH dan PHI, kemudian hubungan antara PIH dan PHI, dan yang terakhir ada sejarah hukum di Indonesia. Asal mula hukum. Aristoteles mengemukakan istilah zoon politikon, yang artinya bahwa manusia adalah makhluk sosial. Lalu Marcus Cicero mengatakan adagium ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Thomas Hobbes mengatakan Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa hukum akan lahir ketika terdapat minimal 2 orang manusia. Manusia memiliki kepentingan yang berbeda-beda antara manusia yang lain. Manusia juga sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Maka, ketika terdapat minimal 2 orang manusia atau lebih yang membentuk masyarakat, hukum harus hadir untuk mengatur kepentingan-kepentingan tersebut agar tidak ada yang bertabrakan dan semuanya berjalan dengan lancar. Seperti yang telah dikatakan Aristoteles, bahwa manusia adalah makhluk sosial yang sudah pasti akan membutuhkan manusia lainnya untuk bertahan hidup. Akan tetapi, manusia bisa menjadi serigala bagi manusia lainnya seperti yang dikatakan oleh Thomas, dalam artian perbedaan kepentingan antar satu manusia dengan satu manusia yang lainnya bisa menyebabkan kerugian pada diri masing-masing jika tidak ada yang mengatur. Oleh karena itu, balik lagi ke pengertian Marcus bahwa di mana 2 orang manusia berkumpul atau lebih dan membentuk kelompok masyarakat, pasti akan ada hukum yang mengatur, sehingga kepentingan-kepentingan manusia yang saling berbeda-beda tetap dapat terlaksanakan dengan baik dan tetap dapat dilindungi dari akan adanya kemungkinan kerugian yang bisa ditimbulkan. Definisi hukum. Di sini kita lihat perbandingan definisi hukum dari 3 tokoh. Yang pertama, Muchtar Kusuma Atmaja mengatakan hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan. Kemudian, Thomas Hobbes mengatakan hukum adalah perekat formal yang menyatukan masyarakat yang pada dasarnya tidak terorganisir. Kemudian Van Apeldoorn mengatakan hukum adalah peraturan yang menghubungkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Maka berdasarkan pengertian-pengertian hukum oleh para ahli, didapatkan 4 unsur hukum yang harus ada. Yang pertama, hukum sebagai pengatur tingkah laku manusia. Yang kedua, hukum dibuat oleh badan berwajib. Yang ketiga, hukum bersifat memaksa. Dan yang keempat, hukum memiliki sanksi yang tegas. Nah, setelah pembahasan mengenai istilah dan kemudian ada definisi hukum, sekarang kita masuk ke materi pengertian PIH dan PHI. Pengantar ilmu hukum atau PIH merupakan suatu ajaran hukum umum serta berisikan materi pengantar pertama ke dalam ilmu hukum secara umum. Sedangkan PHI atau pengantar hukum Indonesia merupakan suatu ilmu yang mengajarkan tentang tata hukum Indonesia dan segala bagian yang terdapat di dalamnya dengan objek pembahasan terkonsentrasi kepada tata hukum di Indonesia. Dari pengertian PIH dan PHI, maka dapat kita simpulkan bahwa
PIH dan PHI merupakan mata kuliah dasar atau mata kuliah prasyarat yang harus dipelajari sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai cabang-cabang hukum positif. Yang kedua, PIH dan PHI adalah dasar bagi setiap orang yang ingin mempelajari ilmu hukum secara luas. Yang ketiga, objek studi dari PIH dan PHI adalah konsep dasar, pengertian hukum, generalisasi tentang hukum, dan teori hukum positif yang secara umum dapat diaplikasikan. Yang keempat, dua-duanya merupakan ringkasan atau gambaran umum yang menyeluruh sehingga orang yang mempelajarinya akan memperoleh suatu pemahaman yang umum tentang hukum. Lalu apa sih perbedaan antara PIH dan PHI? Yang pertama, PIH mempelajari hukum secara umum, sedangkan PHI membahas hukum khusus yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, PIH mengantarkan ajaran dasar-dasar hukum secara umum, sedangkan PHI pengantar terhadap undang-undang yang terdapat di Indonesia sebagai hukum positif. Pengantar ilmu hukum mempelajari keseluruhan hukum yang berlaku di semua tempat atau negara dan pada waktu kapan saja, baik ius constitutum maupun ius constituentum. Sedangkan pengantar hukum Indonesia mempelajari hukum positif yang sekarang sedang berlaku di Indonesia atau ius constitutum. Kedudukan dan fungsi PIH dan PHI. Kedudukannya sebagai dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum, dasar bagi pelajaran tentang hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sedangkan fungsinya yaitu untuk memberikan pengertian dasar secara umum, serta mendalam tentang segala aspek dari hukum, serta menjadi ilmu yang menjelaskan filosofi dasar hukum di Indonesia, beserta hukum yang sedang berlaku. Dengan demikian, pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia akan membangkitkan dan menumbuhkan minat seseorang yang telah mempelajarinya untuk kemudian lebih lanjut mempelajari cabang-cabang ilmu hukum lainnya. Tentu saja, jika kita mempelajari mengenai PIH dan PHI, maka ada hubungan antara PIH dan PHI. Yang pertama, PIH menunjang setiap orang yang akan mempelajari PHI. Dan yang kedua, PHI adalah manifestasi penerapan hukum Indonesia yang berangkat dari PIH. Pokok bahasan materi kita yang terakhir adalah sejarah hukum di Indonesia. Sebelum zaman penjajahan, hukum yang berlaku adalah hukum adat masing-masing suku atau masyarakat. Kemudian pada saat zaman VOC tahun 1602 sampai 1799 berlaku statuta, hukum adat dan pribumi, hukum perdagangan, dan hukum pendatang luar Eropa. Pada saat zaman Belanda tahun 1816 berlaku Beslettenrechtering, Rechtling-Lehlemen, dan Indische Staatsrechtling. Kemudian pada saat zaman Jepang tahun 1942 sampai 1945 terdapat Osamu Serei nomor 1 tahun 1942. Pada saat memasuki Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di sekitar tahun 1945 sampai 1949, berlaku konstitusi pertama yang diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Pada zaman VOC, hukum yang berlaku berfungsi dengan tujuan untuk kepentingan eksploitasi, mendisiplinkan rakyat pribumi dengan cara yang otoriter, dan perlindungan terhadap VOC. Pada zaman ini juga diberlakukan pembedaan terhadap kelompok-kelompok pemberlakuan hukum. Terhadap orang-orang Belanda atau Eropa berlaku hukum Belanda, sedangkan bagi pribumi berlaku hukum yang dibentuk oleh masing-masing komunitas secara mandiri atau hukum adatnya masing-masing. Sedangkan memasuki zaman Belanda berlaku Beslettenrechtering. Besletten artinya keputusan, Rechtering artinya pemerintah. Artinya keputusan raja. Karena di sini raja sebagai pemegang kekuasaan, maka setiap peraturan-peraturan
tentang pemerintahan sebagian besar berupa keputusan-keputusan dari pemerintah. Rechtling-Rechtlemen merupakan suatu produk hukum yang berbentuk wet atau undang-undang yang ditetapkan pada tanggal 20 Desember 1818 dan diundangkan pada tanggal 2 September 1854, namun berlakunya pada tanggal 1 Mei 1855. Setelah zaman penjajahan oleh Belanda memasuki penjajahan oleh tentara Jepang, terdapat peraturan dengan nama Osamu Serei yang merupakan peraturan peralihan yang bersifat sementara. Di dalam pasal 3-nya terdapat ketentuan yang berisikan lembaga pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang ada sejak masa Hindia Belanda, yaitu Indische Stadsrechtling 1926 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan militer dari bala tentara Jepang. Dan meskipun demikian, masih ada beberapa posisi yang dibekukan oleh tentara Jepang. Gubernur Jenderal sebagai pemimpin sentral pada masa Hindia Belanda ditiadakan dan diganti oleh tentara Jepang di wilayah Indonesia yaitu Gunseikan. Setelah kekalahan Jepang oleh karena pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki, kemudian Indonesia memerdekakan diri dengan peristiwa Rengas Dengklok dan proklamasi, maka pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dengan keputusan PPKI, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar konstitusinya dan menjalankan pemerintahan dengan memilih presiden dan wakil berdasarkan Undang-Undang 1945. Kemudian terdapat Konstitusi RIS. Dengan dibentuknya RIS, Republik Indonesia Serikat, maka dibentuk juga konstitusi yang baru. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Dengan dibubarkannya Republik Indonesia Serikat, maka dibuat Undang-Undang Dasar Sementara guna menghindari kekosongan hukum yang terlalu lama. Kemudian beralih kepada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada tahun 1959 sampai dengan sekarang. Di dalam perjalanannya, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Nah, kita belum tahu nih, apakah akan ada konstitusi yang baru nantinya? Lalu, mengapa Indonesia bisa memiliki konstitusi RIS? Perjanjian Meja Bundar telah mengubah bentuk negara Indonesia yang saat itu kesatuan menjadi negara federasi dengan berdirinya negara RIS, Republik Indonesia Serikat. Akibatnya, negara Republik Indonesia menjadi salah satu bagian dari negara RIS. Kemudian, di dalam negara serikat itu terdapat konstitusi baru, yaitu Konstitusi RIS, yang berlaku pada tanggal 27 September 1949. Nah, akan tetapi bangsa Indonesia sendiri tidak menghendaki bentuk negara federal. Oleh karena itu, negara-negara bagian dalam RIS bergabung kembali dan menjadi negara Republik Indonesia. Dan kemudian membentuk undang-undang baru yang sesuai dengan proklamasi kemerdekaan disepakati dan dituangkan oleh Presiden Soekarno ditandatangani di dalam Piagam Pernyataan tanggal 15 Agustus 1950. Pembentukan Undang-Undang Dasar tahun 1950 dilakukan dengan menggunakan pasal-pasal perubahan dalam Konstitusi RIS sehingga diberi judul Undang-Undang tentang Perubahan Konstitusi Sementara RIS dan diubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Lalu mengapa Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 bisa beralih kembali menjadi Undang-Undang Dasar tahun 1945 sampai saat ini? Hal ini dikarenakan pada tanggal 2 Maret 1959, Perdana Menteri Juanda mengatasnamakan pemerintah mengatakan bahwa negara berada dalam kondisi yang kritis, baik itu di dalam bidang politik, ekonomi atau keuangan, militer, dan kemasyarakatan.
Nah, untuk mengatasi kesulitan tersebut, maka diterapkanlah demokrasi terpimpin dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dasarnya. Dengan demikian, setelah diterbitkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku sampai saat ini. Sekian materi mentoring kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di mentoring berikutnya.